Oke, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku akan bahas gimana sih caranya kita bisa melewati ujian. Tapi sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu bahwa di channel ini aku bakal terus ngebahas tentang seputar konten-konten produktif, baik itu content creator, tutorial, dan unboxing, dan apapun itu yang penting itu produktif aku akan bahas, termasuk untuk membahas quotes motivasi. Jadi kalau kalian tertarik dengan channel seperti ini, kalian buat pertimbangin untuk subscribe. Oke, aku kasih waktu. Udah? Oke. Kalau udah, kalian boleh lanjut nonton video ini sampai selesai. Yuk. Oke, lanjut ke materinya. Jadi di video kali ini seperti yang ada di judul, aku bakal ngebahas gimana sih caranya kita bisa melewati sebuah ujian yang ada dalam hidup, yang dimana kita tahu ya hidup kita di tiap harinya pasti aja ada ujian. Kita nggak bisa lepas dari ujian. Nah, makanya teman-teman sekalian, perlu kita pahami dulu ujian itu apa sih. Ujian itu sendiri adalah sebuah cobaan yang pasti akan datang pada setiap diri manusia, baik itu yang muslim maupun non muslim. Jadi baik kalian itu seorang orang Islam ataupun orang Kristen ataupun orang Buddha dan apapun itu, kalian nggak lepas daripada ujian. Nah, maka dari itu yang mestinya menjadi fokus kita, yang mestinya menjadi pertanyaan dasar bagi diri kita itu adalah bukan kemudian gimana sih cara menghindari sebuah ujian. Enggak, kita itu nggak akan pernah bisa untuk melewati sebuah ujian, karena ujian itu akan senantiasa datang pada setiap manusia. Yang kaya dapat ujian, yang miskin dapat ujian, dan yang jomblo juga dapat ujian. Maka dari teman-teman, lalu bagaimana kemudian kita menanggapi sebuah ujian tersebut? Nah, dari sini kita akan bahas. Sekarang mari coba perhatikan baik-baik. Allah itu memberikan ujian kepada hambanya tidak lebih daripada kemampuan hambanya. Jadi ketika antum semua diberikan ujian oleh Allah, antum harus berusaha berpikir positif bahwa mungkin Allah memberikan ujian itu kepada antum karena mungkin cuma antum yang kuat untuk melewati sebuah ujian itu. Bisa jadi ketika ujian tersebut nanti diberikan kepada orang lain belum tentu bisa. Mungkin cuma antum yang kuat, makanya Allah berikan ujian itu sama antum. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, coba perhatikan kalimat tadi ya. Coba diperhatikan. Kira-kira yang ngomong tadi itu siapa ya? Yang bilang bahwa Allah memberikan ujian kepada hambanya itu sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. Kira-kira tadi siapa yang ngomong? Yang ngomong itu pasti Allah, bukan orang lain. Maka ketika Allah mengucapkan tadi, maka apa ya kita nggak percaya? Nah, karena Allah yang nyampaikan, makanya kita yakin, ya kan? Coba seandainya mungkin yang memberikan penjelasan, yang memberikan pemahaman itu saya sendiri. Contoh seandainya kalian nanya sama saya, ya kan? Jalan mau ke rumahnya si Fulan di mana ya? Oh, kalian bisa lewat jalan sebelah kanan. Sebelah kanan ini lorongnya, kalian lurus aja, terus belok kiri, dan kalian lurus lagi sebelah kanan, belok kiri lagi, itu tepat rumah kedua, itu rumahnya si Fulan. Ketika saya ngomong kayak gitu, kalian bisa curiga, yang saya omong ini benar atau salah sih? Itu wajar aja kalau kalian curiga. Bisa jadi nanti kalau kalian lewat kanan itu di depan ada jurang misalkan, atau mungkin ada pembegalan misalkan, itu wajar saja kalian bisa curiga. Nah, tapi di sini yang ngomong ini Allah langsung, bahwa Allah bilang, Allah itu siapa sih? Allah itu Tuhan kita yang lebih ngerti tentang kita, yang lebih paham kemudian tentang manusia. Maka apapun yang kemudian Allah katakan, itu udah nggak perlu ada pertanyaan lagi. Ini bener nggak sih bahwa kita dapat ujian ini karena Allah ingin kita jadi yang terbaik? Ini bener nggak sih bahwa Allah memberikan ujian kepada kita bahwa karena mungkin cuma kita yang sanggup? Bener nggak sih kayak gitu? Maka jawabannya ya udah pasti bener. Ya karena apa? Karena Allah itu Tuhan. Maka di sini tergantung daripada akidah kita. Bagaimana kemudian kita mengimani Allah itu sendiri? Apakah kita benar-benar yakin sama Allah? Apakah kita benar-benar yakin kalau Allah itu 100% Tuhan dan nggak ada Tuhan-Tuhan yang lainnya? Maka kalau bisa jadi kalau kita mungkin kurang yakin sama Allah, mungkin kita kurang punya bukti, sehingga keyakinan kita ini menjadi keyakinan yang kentang, keyakinan yang sangat
rapuh, sehingga apapun yang Allah kemudian katakan itu seperti samar-samar dalam hati kita. Kita kurang meyakini, kita kurang percaya bahwa Allah itu yang kita yakini. Nah, maka dari sini teman-teman sekalian, maka kesimpulannya teman-teman sekalian, coba lihat sudah seberapa yakin kita sama Allah. Coba lihat sudah seberapa percayanya kita sama Allah. Jangan sampai selama ini kita mengeluh, selama ini kita doa, ya kan, bahwa ujian kok datang terus. Apa benar enggak ini? Apa benar yang Allah katakan bahwa Allah itu memberikan ujian kepada hamba-hambanya tidak mungkin melebihi daripada kemampuan hambanya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan semacam itu muncul karena sebab keyakinan kita saja yang kurang matang terhadap Allah. Maka teman-teman sekalian, untuk menghadapi daripada ujian tersebut sebetulnya cukup daripada cara kita atau mungkin keyakinan kita terhadap Allah. Apakah kita betul-betul yakin terhadap apa yang kemudian Allah turunkan sama kita? Apakah kita benar-benar yakin terhadap apa yang kemudian Allah syariatkan terhadap kita? Yakin nggak kita? Maka keyakinan itu ditentukan daripada akidah kita. Kalau antum yakin, maka seharusnya pertanyaan semacam itu nggak perlu muncul. Nah, kenapa? Karena Allah janjikan di setiap daripada ujian dan kita menghadapi dengan sabar, maka Allah janjikan surga. Dan daripada setiap keburukan yang Allah tentu janjikan neraka. Maka teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari penjelasan aku tadi, ini sebetulnya sudah cukup untuk daripada kita bisa melewati ujian tersebut, bahwa ujian itu Allah berikan tidak lain untuk kebaikan kita, dan Allah lebih ngerti dan Allah lebih paham tentang diri manusia. Maka sudah sewajarnya kemudian kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat dan kita jalani ujian tersebut sebagaimana mestinya, bukan hanya terus mengeluh, ya, karena ngeluh itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah teman-teman, bahkan itu bisa memperbanyak masalah kita ke depannya. Oke, jadi gitu dulu teman-teman ya, semoga kalian bisa pahami maksud aku itu gimana. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Oke. Jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya kalian boleh like, kalau nggak ada ya di dislike aja lah, nggak apa-apa. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.